Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Friandi Arjo Olivinas dari kelas 9D. Saya akan menjelaskan tentang bioteknologi modern dalam bidang pertanian. 1. Pengertian bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian merupakan salah satu cabang ilmu yang penting dalam pengembangan bioteknologi yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia akan pangan. Sebagai negara tropis dan agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian dalam bidang pertanian, Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat tinggi, serta ketergantungan terhadap sektor pertanian yang amat besar, sehingga upaya pengembangan bioteknologi merupakan hal yang mutlak. Serta adanya perbaikan sifat tanaman dapat dilakukan dengan teknik modifikasi genetika dengan bioteknologi untuk memperoleh varietas unggul, produksi tinggi, tahan hama, patogen, dan herbisida. Perkembangan bioteknologi molekuler memberikan sumbangan yang besar terhadap kemajuan ilmu pemuliaan ilmu tanaman atau plant breeding. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa perbaikan genetis melalui pemuliaan tanaman konvensional telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penyediaan pangan dunia. Yang kedua, ada manfaat bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian memberikan banyak manfaat. Manfaat itu diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. 2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta melipat gandakan hasil pertanian. 3. Menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. 4. Terciptanya tanaman yang tahan dalam bidang berbagai hama serta kondisi. 5. Terciptanya tanaman yang dapat membuat pupuknya sendiri. 6. Mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Di samping memberikan banyak manfaat, bioteknologi pertanian juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan itu diantaranya sebagai berikut. 1. Terjadinya silang luar akibat adanya penyebaran polen dari tanaman transgenik ke tanaman lain. 2. Adanya efek kompensasi. 3. Muncul hama target yang tahan terhadap insektisida. 4. Munculnya efek samping terhadap hama non-target. 5. Biaya untuk membuatnya relatif tinggi. 6. Membutuhkan teknologi yang tinggi sehingga dalam perakitannya diperlukan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Yang ketiga, ada metode komponen bioteknologi pertanian. Komponen bioteknologi di bidang pertanian adalah tumbuhan beserta substansi di dalamnya, teknik, serta produk hasil pemuliaan. Untuk beberapa teknik yang digunakan dalam bidang bioteknologi pertanian antara lain sebagai berikut. Seleksi perkawinan konvensional dan hibridisasi rekayasa genetika pada tanaman bukanlah suatu hal yang baru. Sejak berkembangnya bidang pertanian, para petani telah melakukan seleksi benih semua sifat-sifat yang diinginkan. Meskipun perkawinan silang yang dilakukan dapat menghasilkan tongkol-tongkol jagung yang besar, apel yang mengandung banyak air, dan bibit unggul yang diperoleh secara modern. Namun, cara ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak tentu. Untuk mendapatkan bibit unggul sesuai sifat-sifat yang diinginkan, dilakukan dengan perkawinan silang antara dua jenis tanaman dan mengulang kembali perkawinan silang antara keturunan hibrid dengan salah satu induknya. Pada kenyataannya, tanaman dari spesies yang berbeda pada dasarnya tidak dapat dihibridisasi. Akibat sifat genetik tidak dapat diisolasi dari tanaman. Dengan bioteknologi, keterbatasan tersebut dapat diatasi. Para ilmuwan sekarang dapat memindahkan gen-gen khusus untuk sifat yang diinginkan ke dalam tanaman. Proses ini berjalan cepat dan pasti karena tanaman menunjukkan beberapa keuntungan bagi para ahli genetik, yaitu 1. Sejarah panjang dari persilangan tanaman memberikan peluang bagi ahli genetika tanaman memiliki kekayaan stain yang dapat dieksploitasi secara molekul. 2. Tanaman menghasilkan banyak keturunan, sehingga mutasi rekombinasi dapat ditemukan dengan mudah.
3. Tanaman memiliki kemampuan regenerasi lebih baik daripada hewan. 4. Batas spesies dan kompatibilitas seksual bukan merupakan persoalan yang berkepanjangan. Perbandingan gen pada varietas yang dihasilkan dari hibridisasi konvensional dan transformasi genetik. Teknik konvensional ini memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungan dari teknik konvensional adalah dapat menghasilkan bibit unggul, sedangkan kelemahannya adalah hanya bisa dilakukan pada spesies atau jenis yang sama. Dan itulah paparan saya tentang bioteknologi modern dalam bidang pertanian. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.